Ya, bertemu dengan saya lagi, Hendrik Kusnandawijaya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang infant radiant warmer. Nah, kemudian apa sih sebenarnya infant radiant warmer itu? Infant radiant warmer adalah alat untuk penghangat tubuh untuk memberikan panas pada tubuh. Alat ini membantu menjaga suhu tubuh bayi. Panas memiliki kecenderungan untuk mengalir ke arah gradien panas, yaitu dari suhu tinggi ke suhu rendah. Kehilangan panas pada beberapa bayi baru lahir berlangsung sangat cepat. Oleh karena itu, penghangat tubuh memberikan dukungan buatan untuk menjaga suhu tubuh tetap konstan. Di daerah tertentu dengan iklim yang sangat dingin, bayi disimpan di infant radiant warmer selama beberapa jam segera setelah lahir untuk memastikan bayi stabil setelah lahir. Nah, ini adalah gambar contoh alatnya ya, dari infant radiant warmer untuk penghangat bayi. Kemudian cara kerja dari infant radiant warmer adalah ketika suhu dan waktu sudah diset, maka heater biasanya berubah sinar akan on. Kemudian suhu yang membaca suhu pada kulit bayi akan secara real time kemudian akan mengirimkan data ke microcontroller. Kemudian microcontroller akan mengatur heater agar outputnya sesuai dengan suhu yang ditentukan. Jika terjadi suhu yang tidak normal, maka microcontroller akan menyalakan alarm sebagai peringatan. Nah, itu adalah diagramnya ya, bisa kita lihat. Jadi kalau misalnya ada terjadi overheat, itu biasanya ada alarm ya, alarmnya akan berbunyi, kemudian sistem akan memutus untuk biar tidak terjadi overheat, sistem akan memutus heater. Nah, kemudian penempatan alat atau instalasi dari infant radiant warmer adalah dengan meletakkan dengan baik di tempat yang datar dan kering di ruang bersalin biasanya ya. Kemudian pengoperasian alat dan instalasinya. Ketika mengantisipasi bayi baru lahir untuk di bawah perawatan yang lebih hangat, tetap nyalakan penghangat dengan output pemanas 100%. Begitu bayi lahir, pindah ke mode servo atau yang otomatis. Seperti itu, bisa dikatakan demikian agar tidak terjadi panas banget. Jadi itu dipanasin dulu 100% karena biar suasananya itu di infant radiant warmer itu panas dulu. Jadi habis itu nanti terus berangsur panasnya itu menurun setelah dipindah mode ya. Jika bayi demam, pindah ke mode manual dan buat output pemanas minimum. Jika Anda membiarkan bayi yang demam disinari dalam mode servo, alarm akan diaktifkan berulang kali, karena jika bayi demam itu kan pasti dia suhunya panas terus. Jadi sensor membacanya seperti ini, ada overheat seperti itu. Saat pemanasan cepat, bayi hipotermia harus dilakukan. Kalau yang bayi kedinginan benar-benar sudah sampai hipo itu cepat harus dilakukan ya teman-teman. Dan kemudian di ruang persalinan, saat menghadiri persalinan, mode manual membunyikan alarm setiap 10 hingga 15 menit untuk menunjukkan tempat tidur hangat dan siap. Jika alarm dibungkam, lagi-lagi akan diaktifkan kembali setelah 10 sampai 15 menit seperti itu. Kemudian pemeliharaan alat, unit kontrol dan daya harus dikalibrasi setiap 4-6 bulan dan diservis menyeluruh harus dilakukan setiap tahun. Semua permukaan luar harus dibersihkan setiap hari dengan larutan antiseptik. Untuk disinfeksi probe yang dapat digunakan kembali, usap alkohol isopropil harus digunakan. Ya, itu untuk sensornya ya. Jadi tetap harus diberi antiseptik biar steril seperti itu. Kemudian setelah memindahkan bayi ke tempat tidur lain, peralatan yang digunakan harus dibersihkan secara menyeluruh. Pertama dengan larutan deterjen ringan dan kemudian dengan larutan antiseptik. Semua rakitan yang dapat dilepas harus diperlakukan sama ya. Harus dibersihkan dengan larutan antiseptik seperti itu agar tetap steril. Kemudian perbaikan alat. Jika alarm berkedip, maka lihat pada buku manual. Kan di situ nanti setiap buku manual itu ada notifikasi yang berbeda-beda ya dari setiap alat. Jadi kita tetap harus lihat buku manualnya.
Terus kemudian jika pembacaan sensor kurang akurat maka ganti sensor. Jika alat mati total maka lihat pada tegangan sumber dan sambungan steker. Kemudian cek fuse juga, apakah yang terjadi itu di salah satu alat komponen tersebut, seperti itu. Jika lampu heater mati maka ketika sedang dioperasikan maka cek pada perkabelan heater dan bagian heater juga. Jika ada kerusakan pada heater maka ganti heater. Kemudian jika terjadi kerusakan pada PCB board maka ganti PCB board dengan sama jenisnya dari jenis yang sama. Biasanya dari vendor menyediakan untuk itu ya, spare partnya supaya mudah. Nah, kemudian analisis teknis. Jika prop terlepas dari kulit perut bayi akan menjadi terlalu panas karena sensor itu kan pembacanya yang langsung dari kulit bayi. Nah, karena prop kulit menggambarkan suhu udara, ketika terlepas kan dia yang dibaca berarti yang udah terlepas, berarti suhu udara di situ, dan output pemanas terus meningkat hingga suhu prop sesuai dengan suhu kontrol. Juga aktivasi alarm berulang akan terjadi ketika bayi mengalami demam. Dalam situasi ini lebih baik untuk beralih ke mode manual dengan pengaturan output pemanas terendah. Nah, kemudian untuk penerapan prinsip ketiga, jangan menyentuh penggangan pelindung di bawah pemanas berseri-seri atau bagian atas rakitan pemanas. Permukaan ini mungkin panas dan dapat menyebabkan luka bakar. Kemudian, putuskan sambungan daya ke penghangat dan biarkan batang pemanas menjadi dingin sebelum dibersihkan untuk menghindari kemungkinan terbakar. Kemudian, cabut kabel daya penghangat dan biarkan unit menjadi dingin sebelum mengganti alarm atau lampu observasi ya. Nah, jadi sebelum ngelakuin pengecekan atau mau mengganti, cabut dulu kabel penghangat kabel untuk daya, seperti itu. Nah, demikian dari penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada hal yang saya sampaikan kurang tepat. Silakan ditulis di kolom komentar ya, supaya kita sama-sama belajar gitu. Jika ada alat lagi yang ingin teman-teman minta penjelasannya, tulis juga di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Oke? Terima kasih.